Bulan Sya'ban itu bulan selawat kepada Nabi. Al-Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani mengatakan syahru Sya'ban syahru shalah ala Nabi Muhammad. Lianna al-ayah, karena ayat wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turun di bulan Sya'ban, makanya dinamakan syahrus shalah 'alan nabi, bulan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi beliau menidhafahkan Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku katanya sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbanyak bulan Sya'ban nih, banyak-banyak baca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min mazaya Sya'ban, di antara keistimewaan Sya'ban ada peristiwa namanya tahwilul kiblah, pemindahan arah kiblat. Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ilal Ka'bah al-Musyarrafah, kembali menghadap ke arah Ka'bah. Jadi sempat arah kiblat dipindahin sama Allah. Tadinya Ka'bah dipindahkan sama Allah ke Baitul Maqdis kiblat. Ini berlangsung. Al-Imam Abu Hatim Al-Basti mengatakan shallal muslimun ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyam. Orang-orang Islam menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Berapa? 17 bulan 3 hari menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu kejadian sebelum Nabi hijrah. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena ketika itu di Ka'bah, dalam Ka'bah dipenuhi dengan berhala. Tak kurang ada 300 patung di situ. Jadi kaum muslimin mengadu ini gimana? Akhirnya perintah Allah diturunkan, ya, agar arah kiblat kaum muslimin mengarah ke Baitul Maqdis. Dan di saat-saat itu Nabi kita Muhammad SAW berharap-harap kepada Allah agar arah kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah. Itu harapan besar Nabi Muhammad. Ya mahari yaqum fi kulli yawm. Nabi setiap hari berdiri memandang ke langit. Memandang ke langit seraya berharap turun wahyu dari Allah agar arah kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah. Sampailah satu peristiwa ketika Nabi di Madinah yang udah hijrah, berada di satu rumah seorang perempuan min Bani Salamah. Di situ Nabi ada jamuan, dibuatkan jamuan makan siang bersama sebagian sahabat, makan Rasulullah, makan di situ. Gak lama tiba waktu sholat zuhur. Nabi bersama para sahabat mengerjakan sholat zuhur. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ketika di rakaat kedua dan dalam keadaan ruku, turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qala ta'ala qad nara takalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Turun satu ayat Al-Quran. Qad nara takalluba wajhika fis sama'. Lagi salat Nabi nih, lagi dalam keadaan ruku di rakaat yang kedua. Sering kami saksikan engkau menghadapkan wajahmu ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami arahkan untuk engkau wahai Nabi Muhammad arah kiblat yang kamu senang, yang kamu suka, yaitu Ka'bah.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke al-masjidil haram. Ini Nabi lagi salat, lagi ruku. Fastadara Rasulullah, muter Nabi Muhammad, muter. Tadi menghadap Baitul Maqdis, muter menghadap ke Mekah, ke al-masjidil haram, ke Ka'bah. Wastadaratis sufuf, dan sosok barisan para sahabat putar juga semuanya mengarah ke Masjidil Haram. Hanya itu tempat sampai sekarang diabadikan jadi Masjid Kiblatain namanya. Ada di kota Madinah. Ya, kalau kita ziarah ke sana, mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin, 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 ya Allah. Amin. Ke masjid-masjid yang ma'rufah, yang ada sejarah di sana, di antaranya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kata Nabi sholat ya dua kiblat, menghadap Baitul Maqdis juga menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Dan itu sholatnya sah gitu. Nah, itu kejadian ada di bulan Sya'ban. Kemudian ada juga di bulan Sya'ban, min madaya Sya'ban raf'ul a'mal, diangkat amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan ar-raf'ul akbar wal awsa', pengangkatan terbesar. Pengangkatan terbesar amal kita dilaporkan kepada Allah ada di bulan Sya'ban, direkap setahun begitu. Dan pelaporan amal kita kepada Allah itu ada banyak. Ada arafu fin nahar wal lail, ada pengangkatan di siang hari, di malam hari. Araful fawri, ada pengangkatan secara langsung. Ada araful usbu'i, ada pengangkatan mingguan, setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Tapi di bulan Sya'ban ar-raf'ul akbar, pengangkatan terbesar. Sebagaimana dalam riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Beliau suatu hari bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Nabi, aku belum pernah menyaksikan engkau berpuasa sunnah dari satu bulan, minasyuhur, dari bulan-bulan, ma tasumu min Sya'ban, yang engkau berpuasa hebatnya di bulan Sya'ban." Jadi sahabat Usamah nanya, "Saya belum pernah menyaksikan engkau puasa sunnah yang lebih hebat dari bulan Sya'ban." Dalam riwayat yang lain dari Sina Aisyah, Nabi kalau Sya'ban puasanya full. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah, berpuasa di bulan Sya'ban keseluruhan. Tapi itu kan nggak bisa begitu. Di bulan-bulan lain sunnah puasa, cuma enggak seperti puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ketika ditanya demikian, maka Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, itu Sya'ban adalah satu bulan yang orang-orang lalai, yang orang-orang pada lalai antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Antara Rajab Ramadan apa? Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal Sya'ban itu adalah satu bulan yang diangkat amal-amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shahid. Dan saya senang, kata Nabi, amal saya diangkat dan saya dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan ar-raful akbar, pengangkatan terbesar ada di bulan Sya'ban. Ada yang namanya pengangkatan malam siang, ada pengangkatan usbu'i mingguan.
pengangkatan mingguan setiap hari Kamis, setiap hari Senin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamis wa isnain. Dilaporkan amal-amal itu kepada Allah di setiap hari Kamis dan setiap hari Senin. Jadi setiap hari Kamis, setiap hari Senin amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaghfirullah azza wa jalla fi dzalikal yawm likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Kata Nabi Muhammad, dan Allah akan mengampuni di hari itu. Nikmat ini umat Nabi Muhammad. Jadi setiap hari Kamis, setiap hari Senin, fa yaghfirullah, Allah akan mengampuni fi dzalikal yaum, pada hari itu, likulli imri'in, untuk setiap orang, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Jadi orang yang kagak menyekutukan Allah di setiap hari Kamis, hari Senin diampuni oleh Allah. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pengecualiannya, kecuali seseorang yang ada antara dia dengan saudaranya permusuhan. Ada permusuhan, ada kebencian kepada saudaranya, maka ini nggak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh khusus Ramadan harus kita bersihkan hati kita. Minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati, bersihkan. Minta maaf kepada siapapun tuh, ya. Lebih-lebih kepada kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saling maaf memaafkan, biar masuk Ramadan biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nikmat begitu. Memang anjuran begitu tuh. Jadi masuk Ramadan begitu, jadi bersih, nggak ada kaitan dosa dengan makhluk yang lain. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bersama-sama, karena Ramadan adalah bulan yang agung, yang luar biasa, yang Allah hanya berikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan salah satu hadiah terbesar yang Allah anugerahkan buat umat Nabi, adanya Allah adakan buat mereka bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ada satu malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Tapi tepatnya malam apa itu? Malam Rabu besok ya. Malam nisfu Sya'ban, malam 15. Malam 15 bulan Sya'ban. Itu malam yang azimah. Malam yang doa orang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bersabda, khamsu da'awatin la turad. Ada 5 doa-doa yang khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa kagak ditolak. Yang pertama, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat sekarang nih. Setiap bulan, setiap minggu tuh. Ini malam yang doa nggak tertolak. Yang keempat, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Itu malam-malam yang nggak ditolak orang doa minta kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil kesempatan, jangan disia-siakan itu malam nisfu Sya'ban. Dan juga ini malam yang luar biasa, malam Jumat, yang berulang-ulang alhamdulillah kita adakan majlis pada malam Jumat. Maka hadirkan segala niat-niat hajat-hajat kita, minta kepada Allah. Karena di antara malam yang diijabahkan. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat malam yang paling utama bagi umat Nabi adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat dibilang. Bahkan faddala, dia lebih mengunggulkan Lailatul Jum'ah ala Lailatul Qadar, atas malam Lailatul Qadar. Walaupun jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadri lebih afdal dari malam Jumat.
Tapi ala kuliah menunjukkan malam Jumat malam yang azimah, yang sangat agung, yang Nabi bilang kalau kita mohon minta kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita isi tuh malam Sya'ban. Di sini mungkin ada kegiatan. Minimal yang tertib salafun saleh yang telah pilihkan kepada kita baca Yasin sebanyak 3 kali. Ya, itu baca 10 kali boleh nggak apa-apa. Mau 11 kali boleh, 100. Baca Quran semuanya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Dibaca, dipilihkan surah Yasin, kenapa? Karena Yasin qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Yasin lima quri'at lahu. Orang baca Yasin, mohon kepada Allah, diniatkan akan disampaikan oleh Allah. Kan begitu. Jadi, makanya baca Yasin pertama kita niat panjang umur, sehat walafiat. Baca Yasin yang kedua kita niat dapat rezeki yang banyak, yang berkah, kan begitu. Kemudian yang ketiga baca Yasin panjang umur, mati ala husnil khatimah. Itu kan niat yang bagus semuanya. Jadi tertib yang telah dijalankan orang-orang saleh, salafun salihun, udah benar, kita ikutin tuh. Jangan kayak orang sekarang yang banyak tentang aja ya. Oh, kagak ada dalilnya tuh, nggak ada dari Nabi. Orang baca Yasin nggak ada, gimana? Kan bingung ya. Oh, kita ngapain ngumpul? Baca Quran di masjid. Kecuali joget-joget di masjid baru salah ya. Orang baca Quran bingung. Orang pakai akal sehat udah mikir benar gimana. Alhamdulillah kita makanya ikuti salafun saleh, orang-orang tua kita udah benar begitu. Mereka orang-orang yang luar biasa, yang masih aja dikit kayak kita, yang hati-hatinya bersih luar biasa. Ya. Jadi selamat ikut kepada orang tua, selamat mereka silsilah ilmiah bersama kepada gurunya, terus kepada sahabat Nabi, kepada sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal